Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu. Walaupun masih secara virtual, kita bersyukur untuk persekutuan yang tetap terjalin pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada saat ini, marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita. Kita sambut undangan Tuhan untuk bersekutu bersama di dalam ibadah online ini. Mari kita berdiri, naikkan sembah dan syukur kepada Allah, Raja kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Saudaraku, kita mungkin tahu apa arti upah. Upah adalah imbalan yang diperoleh seseorang karena telah melakukan sesuatu. Tahukah kita bahwa hidup kita sebagai orang benar juga ada upahnya? Apa upahnya? Hal ini yang akan kita ulas bersama di dalam tema upah di dalam Tuhan. Tapi seperti manusia pada umumnya, mungkin kita suka dengan ide upah, tapi kita tidak suka dengan pekerjaan atau tanggung jawab yang menyusul di belakangnya. Tantangan kita adalah menjalani hidup yang seturut dengan kehendaknya. Benarkah hal itu telah kita lakukan? Atau justru sebaliknya, lebih banyak tindakan kita yang melukai hati Tuhan dan sesama? Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pribadi. Umat diberikan waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah buruknya rupa dosa kami memberanikan diri untuk memohon ampun kepadamu. Kiranya kasih setiamu tetap menyucikan kami, sehingga kami tetap layak dibenarkan oleh Tuhan dan diselamatkan dari ancaman maut karena dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan keselamatan yang Engkau karuniakan. Amin. Neraka dapat direngkuh.
Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap dapat terus beribadah dengan cara yang baru. Dan kami percaya ya Tuhan, dengan cara virtual seperti ini juga, kami tetap dipersatukan. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami tetap memuji, menyembah Tuhan dengan keseluruhan hidup kami. Dan kami bersama-sama akan melanjutkannya dengan membaca firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar kami dimampukan untuk merenungkannya dan menghidupkan firman itu di dalam pengalaman hidup kami selanjutnya. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagumi
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Umat dipersilahkan duduk. Salam sejahtera saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Pramudia Hidayat, saya melayani di GKI Kuningan, Jawa Barat. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama merenungkan tema upah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, satu kali diselenggarakan pertemuan guru agama Kristen dan banyak guru agama Kristen berkumpul di sana, dan salah satu segmen yang dikatakan oleh pembicara dalam acara itu adalah, saudara-saudara guru-guru agama, silakan merenungkan upah kalian. Dan saya tantang dengan pertanyaan seperti ini. Kalau Bapak Ibu semua diberi uang 1 miliar, apakah Bapak Ibu masih mau jadi guru agama? Tidak ada jawaban. Bagaimana kalau 1 triliun? Masih mau jadi guru agama? Saudara-saudara, pada bagian segmen itu mari kita renungkan bersama-sama dengan kacamata kita masing-masing. Andai kata itu dipertanyakan bukan kepada guru agama, tapi kepada kita yang punya pekerjaannya, panggilannya masing-masing. Apakah saudara-saudara seorang akuntan? Apakah seorang dokter? Atau seorang perawat yang dalam situasi seperti ini, atau pekerjaan apapun yang saudara-saudara tekuni dengan berbagai macam pergumulannya, termasuk saya seorang pendeta, kalau dikasih uang 1 miliar, 1 triliun, masih mau menjalankan keseharian tugas kita itu, panggilan kita itu? Jadi pertanyaan itu sesungguhnya ingin mengajak kita merenungkan seberapa kuat kita jalankan tugas-tugas kita, panggilan kita itu. Ketika kemudian ada tawaran uang yang banyak, udah aja uangnya diambil, depositoin, lalu tinggal ongkang-ongkang kaki, duit datang sendiri. Gak perlu lagi pusing dengan pekerjaan kita masing-masing, duit datang sendiri, bisa makan, bisa main, bisa ini, bisa itu. Gak perlu pusing. Jadi itu pertanyaan reflektif yang penting saudara-saudara ketika kita bersama-sama mau merenungkan. Bahwa di setiap tugas-tugas kita, di setiap panggilan kita, dan kita bayangkan dan merenungkan di semuanya itu ada upahnya yang segini. Dan bayangkan kalau ternyata ada tawaran yang lebih besar lagi, di mana kita meninggalkan itu semua karena upahnya lebih kecil, masihkah kita setia menjalankan tugas-tugas kita? Saudara-saudara, merenungkan kata upah menarik sekali. Secara kamus bahasa Indonesia, upah itu sesungguhnya adalah suatu imbalan dari seseorang pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukannya. Tapi saudara-saudara, orang-orang Kristen itu suka menyebut istilah upahmu besar di surga. Ya. Kalau ada orang sudah melayani dan kemudian sesudah pelayanan capek, udah capek banyak nombok, lalu
dia cerita sama temannya, saya nombok, saya capek. Lalu temannya bilang, upahmu besar di sorga. Ada orang bekerja rugi dan kemudian ia karena rugi dia lihat betul bahwa ternyata ada orang yang ditolong gara-gara kerugiannya. Dia cerita ke orang lain, lalu orang lainnya itu bilang, upahmu besar di sorga. Jadi saudara-saudara, ketika upah itu adalah sesuatu imbalan, kalau dengar istilah upahmu besar di sorga dalam cerita yang tadi, kok jadi beda ya? Kayaknya upahmu besar di sorga itu kan jadi sesuatu, oh nanti kamu dapat sesuatu yang besar. Dapat sesuatu yang lebih lagi, lebih menguntungkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah upahmu besar di sorga itu kan sebenarnya istilah yang dipinjam dari Matius 5 ayat 12. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang berbahagialah orang miskin dan seterusnya. Saudara-saudara, istilah upah besar di sorga kok kayaknya ingin mengatakan bahwa tenang saja, kalau kamu melakukan sesuatu, kamu gak akan rugi besar. Kamu pasti untung, jadi lakukanlah sesuatu karena itu akan untung terus. Nanti turunan kalimatnya adalah melayani itu untuk untung. Jadi apakah emang itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Atau apakah emang itu yang mau dikejar seseorang ketika melayani? Apakah hanya ingin mendapatkan upah yang besar itu dan ia bekerja dengan serius? Supaya mendapatkan upah yang besar itu dia bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Apakah kita itu hanya senilai upah yang besar? Jangan lupa saudara-saudara, Matius 5 ayat 12 itu sesungguhnya sedang bicara kepada orang miskin, orang berduka cita, orang lapar, orang haus akan kebenaran, orang teraniaya, orang difitnah. Tuhan Yesus mengatakan upahmu besar di sorga itu kepada mereka. Loh kenapa? Oh ya jelas. Mereka yang miskin, berduka cita, lapar, haus kebenaran, teraniaya dan difitnah itu boro-boro dapat upah di dunia. Kerjaan aja gak punya. Oleh karena mereka tidak diberikan upah oleh dunia, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, Tuhan akan memberikan. Tuhan yang akan mencukupkan. Bagaimana saya melanjutkan hidup? Tuhan yang akan memberkati dan menopang. Istilah upahmu besar di sorga artinya mereka akan dianugerahi Allah. Upah bagi yang miskin dan seterusnya. Mereka hidup tidak ada yang menjamin. Tuhan mau menjamin. Tuhanlah jaminan kehidupan mereka. Jadi karena Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa engkau dijamin, maka tidak perlulah lagi sengaja berbuat baik untuk mengejar upah. Mengharap upah. Kenapa? Tenang saja. Hidupmu dijamin. Hidupmu dalam anugerah. Jadilah baik. Bertahanlah tetap baik. Hidupmu dijamin Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika mengatakan upahmu besar di sorga, saudara-saudara harus mulai dengan pemahaman bahwa hidup ini kan anugerah yang Tuhan senantiasa jaga dan pelihara dengan sempurnanya. Jadi jangan istilahnya kita melakukan ini dan itu karena minta dan menunggu bayaran dari Tuhan. Tuhan itu sangat menjamin kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian Alkitab yang lain diceritakan juga soal upah. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari bersama-sama bahwa upah yang ingin dikatakan dalam Alkitab itu bukan soal kenikmatan, kepuasan duniawi.
Ketika Alkitab membicarakan soal upah bukan soal kemakmuran, ladang subur, panen berlimpah, anak banyak, keberuntungan, jabatan, harta, gengsi, dan seterusnya. Upah itu berarti dia melihat, merasa dengan sangat jelas. Ia membuktikan dengan konkret bahwa hidupnya bermakna. Tuhan membuat hidupnya bermakna bagi orang lain. Itu loh upahnya. Saya kasih contoh saudara-saudara. Ada seorang ahli bedah di Inggris. Ia ahli bedah plastik. Saudara-saudara, selama ia bekerja sebagai ahli bedah plastik yang membuka praktek untuk umum, penghasilannya besar. Banyak orang kaya datang kepadanya, hidungnya menceng ke kiri dibikin menceng ke kanan. Bibirnya pendek dibikin panjang. Pokoknya dia adalah seorang ahli bedah plastik yang bisa membuat orang jelek jadi ganteng, orang ganteng jadi tambah ganteng, cantik tambah cantik. Karena itu ia menjadi sangat kaya. Bertahun-tahun hartanya berkumpul sekian banyaknya saudara-saudara. Kemudian ia merasakan kehampaan. Kenapa ya? Uang banyak, pengalaman banyak, relasi banyak. Tetapi ada yang kering, ada yang saya belum temukan dalam hidup saya. Lalu saudara-saudara, singkat cerita, ia memutuskan untuk banting setir. Dia tidak lagi membuka praktek untuk orang-orang secara umum, tetapi dia hanya melayani orang-orang korban peperangan yang mengalami cacat oleh karena senjata-senjata berapi di mukanya. Bayaran seadanya, penghasilan turun drastis. Dan ketika bayaran seadanya dan penghasilan turun drastis, saudara-saudaranya, keluarganya mulai bilang sama dia, kamu itu pikirannya di mana? Uang kamu gak tambah banyak. Kamu nyembuhin orang tetapi kamu tidak jadi makin kaya. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu yang lain yang dokter ini rasakan. Hati saya berbeda. Hati saya merasa puas. Hati saya merasa gembira. Loh kenapa? Padahal harta bendamu makin habis. Ya, sebab saya ternyata berguna buat orang susah. Ternyata kemampuan yang saya miliki ini bermakna buat orang yang sangat membutuhkan, bahkan tidak bisa membayar mahal. Ketika ia merasa, oh saya berguna. Ketika Tuhan membukakan matanya, hidupnya bermakna, hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Itu upah yang amat mahal yang ia bisa terima daripada Tuhan. Saudara-saudara, Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 yang menjadi bacaan kita. Di ayatnya yang ke-42 di sana dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara, pada bagian ini Matius mengkaitkan istilah upah dengan memberi air sejuk secangkir kepada salah seorang yang kecil ini. Siapa yang menerima murid Kristus berarti ia menyambut Kristus. Sebab murid Kristus adalah perwakilan Kristus. Memberi air sejuk secangkir kepada seorang kecil ini sebuah istilah yang patut kita renungkan secara mendalam. Air secangkir itu bukan barang yang susah untuk dicari. Itu adalah barang yang dengan mudah ditemukan dan barang juga yang dengan mudah diberikan kepada orang lain, bukan? Seorang anak kecil, siapalah dia? Jadi sebenarnya memberikan secangkir kepada seorang kecil ini melakukan sesuatu yang sederhana. Mengerjakan sesuatu yang sederhana, menjalankan fungsi yang sederhana. Tapi marilah pekerjaan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Jadi engkau hidupnya berguna untuk si kecil ini. Jadi engkau tidak kehilangan peranmu sebagai murid Kristus yang memberi minum kepada si kecil ini. Dengan kata lain saudara-saudara, bahasa sebaliknya. Buat apa kita punya ini, punya itu? Buat apa kita punya pengalaman yang banyak tetapi kita tidak menjalankan peran yang bahkan sederhana? Tentu dalam hal ini yang dimaksudkan adalah peran seorang murid Kristus. Jadi jalani peran itu. Lakukan peran itu. Dan bayangkan kalau kita menemukan makna dari sesuatu yang sederhana yang sudah kita lakukan. Sukacita besar. Dan itu upah yang sangat mahal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 10 ayat 34 sampai dengan 42. Sesungguhnya itu adalah sebuah teks yang Tuhan Yesus dengan tegas membicarakan tentang pemisahan. Saudara-saudara, kalimat ini barangkali akan sulit dicerna kalau melihat bagian sebelumnya. Ada bagian yang ekstrim sekali. Barang siapa mengasihi aku, maka ia siap melepaskan, meninggalkan bapaknya, ibunya, dan seterusnya, saudara-saudara. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak untuk aku. Saudara, perikop ini bukan untuk membuat kita kurang ajar sama orang tua atau memecah belah keluarga, membenci saudara. Sama sekali tidak bicara soal itu. Tetapi perikop ini sedang menegaskan betapa seorang murid Kristus itu mesti berstatus sebagai murid. Dimanapun ia berada. Di keluarga, di gereja, di masyarakat. Dia harus sadar betul statusnya sebagai murid Kristus. Cara berpikir seperti Kristus. Dan kemudian perkataan seperti Kristus. Jiwa Kristus itu muncul dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara, bayangkan. Di dalam satu keluarga ada salah satu anggota keluarga melakukan perbuatan yang jahat. Dan kemudian saudaranya sebagai murid Kristus, ia tegur. Kamu jangan jahat seperti itu. Lalu terjadi perkelahian. Sebenarnya ini yang mau dibicarakan kan. Ada situasi di mana kita harus dengan berani menjalankan peran kita dalam rangka menerapkan ajaran Kristus di keluarganya. Dan itu bukan cuma keluarga, saudara-saudara. Dalam lingkup-lingkup yang lain. Masyarakat, berbangsa, bernegara. Ia harus menjadi murid Kristus yang bersusah payah. Terus meneladankan Kristus. Barangkali habis itu dia ditolak, dimusuhi, disakiti. Tetapi pesannya kan tegas, jangan kehilangan hakikatmu, jangan kehilangan peranmu sebagai murid Kristus. Dan temukan upahnya ketika kita berkarya, mengatakan, melakukan, memutuskan apapun yang sesuai dengan ajaran Kristus itu. Soal kasih, pengampunan, keadilan. Itu diterapkan dengan baik. Dalam kehidupan kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, dan lingkup yang lebih luas lagi. Kita merenungkan soal peran saudara-saudara. Dan itu mestinya lebih dulu kita renungkan soal peran sebelum kita merenungkan, memikirkan, menggumulkan soal upah. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, saya mendengar banyak orang tua berkeluh kesah. Repot ini anak-anak belajar di rumah. Ya kalau anak-anaknya sudah SMP, udah SMA mah sudah besar ya. Tapi bayangkan yang masih SD, masih TK. Ayo kita belajar, buka laptop. Nanti gurunya dari sekolah. Lalu gurunya ngajar anak-anaknya nonton dari rumah. Kalau anak SD baru 3 menit itu udah kabur. Lalu gurunya, where are you?
Gurunya bilang lagi, keep focus please. Lah kemudian mama papanya bingung, aduh sementara saya mesti kerjain ini dan kerjain itu, repot. Saya sih lagi merenungkan betul-betul fenomena seperti itu saudara-saudara. Dengan repotnya papa mama itu, dengan lelahnya papa mama itu, dia sesungguhnya sedang merasakan betapa ia berperan sebagai orang tua yang memberikan kasih kepada anaknya dengan cara menemani ketika belajar. Dan bukankah di situ sang orang tua akan merasakan upahnya, betapa dia berharga sebagai papa dan mama yang telah menolong anaknya secara psikologis akan bertumbuh dengan baik, sebab anaknya ini sedang belajar tentang figur papa, figur mama yang setia mendampingi anak-anaknya. Orang tua mengajarkan bagaimana berperan sebagai pengajar kasih kepada anak-anaknya. Dan ketika saudara-saudara gereja-gereja berupaya untuk mau menahan diri, nanti ya ibadah onsite-nya. Anggota jemaat kan udah banyak yang kangen kan mau ibadah di gereja. Tapi nanti tenang, sabar, kalem, heula atuh. Rasa nggak nyaman untuk nunggu itu kan sebenarnya bagian di mana kita sedang berperan bagi negeri ini untuk memutus mata rantai COVID itu. Temukan itu, rasa itu upah yang betapa membanggakannya ketika kita ternyata ada dalam barisan yang ikut memutus mata rantai itu. Lihatlah tenaga medis yang habis-habisan kerja di rumah sakit dan di tempat-tempat kesehatan lainnya. Yang sempat frustasi kemudian bilang, terserahlah Indonesia mau apa. Tetapi teruslah berperan dan lihatlah diri. Saya ingin mengatakan, banggalah dengan tugasmu itu. Engkau berperan dengan sangat baik. Luar biasa, engkau berharga. Rasakan itu sebagai upah yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Saudara-saudara, bukankah ketika mereka menjalankan perannya dengan baik, maka mereka terlihat sedang menerima upah yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa? Saya tegaskan sekali lagi. Karena hidup mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Allah yang kekal yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan doa syafaat ini ya Tuhan, kami berdoa sebagai bagian daripada bangsa dan negara kami ini yang terus bergumul dan berjuang
untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati upaya pemerintah, tenaga-tenaga medis, dan Tuhan berkati gerakan di masyarakat, biarlah mereka boleh senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan kepadanya. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa sebagai bagian daripada bangsa dan negara kami ini. Situasi di mana perekonomian kami ini yang terus-menerus berpulih. Tuhan kiranya berkati setiap sektor-sektor boleh menjalankan perannya dengan baik. Dan kiranya kami juga sebagai gereja Tuhan boleh terus mewartakan kasih di dalam setiap kegiatan, program-program kami. Dan kami mau bawa setiap doa syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Umat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Satu persatu peristiwa yang menerpa kehidupan kami mungkin telah menguji kami sedemikian rupa. Namun, dari sana juga kami menyadari bahwa hanya kasih pemeliharaan Tuhan saja yang tetap. Maka kami ingin terus mengucap syukur kepada-Mu
salah satunya melalui persembahan kami. Terima dan kuduskanlah kiranya persembahan umat-Mu ini, agar dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu dan pelayanannya di dunia. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, upah di dalam Tuhan tidak selalu berbentuk materi. Penulis kitab Matius mengatakan, ngengat dan karat akan merusak harta kita di bumi. Namun, sambil mengerjakan tugas perutusanmu di dunia, peganglah terus janji penyertaan sahabat kita, dan upah kehidupan kekal bersamanya kelak. Niscaya langkahmu menjadi lebih ringan untuk menapaki hari-hari yang akan datang di dalam Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kita, memenuhi hati dan rumah kita dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Dan sampai kita bertemu lagi, kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.